Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nama Ilham Yatama dari Prodi Teknik Informatika semester 8 kelas E akan mempresentasikan dari proyek akhir kecerdasan buatan dari proyek akhir mata kuliah buatan yang berjudul Kesempatan Monitoring Kelembapan Tanah. Jadi kesempatan itu saya jelaskan kembali, saya jelaskan apa itu kesempatan jika kami berpakat. Kesempatan adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari suatu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar informatika merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh periset program kecerdasan buatan sekitar tahun 1990 sampai 1990. Baik dilakukan pada tahun 1990. Di tujuan dari kesempatan itu memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan atau behavior pengguna atau dapat menjalankan sistem koreksi yang tepat dan akurat, di mana sistem ini juga memanfaatkan kapabilitas atau kemampuan proses pelanggaran untuk dapat mencapai hasil kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang ada. Di sini saya ada program, sudah sini saya dulu ya. Saya stop dulu. Di sini saya punya sistem pakar yaitu monitoring kelembapan tanah. Langsung saja menggunakan bahasa Python ya, bahasa Python. Di sini ada patokan yaitu jika kondisi tanah itu lembab maka nilainya di bawah 30. Jika kondisi tanah itu sangat kering maka nilainya itu 30. Kemudian jika nilai dari tanah itu 45, di bawah 45 itu berarti kering. Jika nilai dari tanah itu di bawah 60 itu berarti normal. Dan jika kelembapan tanah itu di bawah 75 itu sangat lembab. Kemudian jika di atas 75 yaitu sangat lembab. Di sini kita perlu pahami untuk sistem pakar ini tadi. Jika kita ingin menanam sebuah padi, contohnya, kita juga harus tahu patokan apa tanah ini memang cocok enggak dipakai untuk menanam sebuah tanaman, misalnya padi atau tanaman yang lainnya. Jadi kita juga harus perlu mencari tahu tentang kondisi kelembapan tanah itu, entah itu sangat kering atau normal atau lembab. Ya patokannya tadi, patokannya nilai input ini tadi 45, 30, 60 sama 75. Jadi jika tanah ini misalnya sangat kering, jadi sudah nggak cocok dipakai untuk menanam sebuah padi. Jadi kalau padi itu cocoknya dipakai di tanah yang memiliki kelembapan di bawah 75 itu lembab atau di atas 75 itu sangat lembab. Jadi jika kita misalnya seorang petani yang ingin menanam sesuatu untuk menanam komoditas hasil bumi, itu juga harus tahu kondisi tanah ini emang cocok enggak, emang ada unsur haranya enggak untuk menanam sebuah tanaman, misalnya komoditas palawija atau hasil bumi yang lainnya, cengkeh atau jagung. Jadi kita juga harus tahu tentang kondisi dari jenis tanah itu emang atau emang gembur atau emang tanah itu enggak cocok kan juga perlu ada ilmunya. Langsung saja itu fungsi utama menjalankan sistem pakar. Sistem pakar monitoring kelembapan tanah. Jadi di sini kita akan menginput nilai kelembapan tanah tadi untuk mendeduskan kondisi tanah berdasarkan kelembapan. Tanah itu lembab enggak? Kalau lembab ya berarti itu ada unsur haranya, bisa ditanami sebuah tanaman kalau lembab itu. Dan untuk menentukan kondisi tanah berdasarkan kelembapan, kondisi tanah kelembapan. Kemudian programnya itu menampilkan kelembapan tanah itu berapa persen, dan kondisi tanah itu. Jadi kondisi tanah itu cocok enggak dipakai untuk menanam sebuah tanaman? Ada unsur haranya enggak? Untuk menanam misalnya sebuah palawija, tanaman palawija atau tanaman padi. Kemudian program ini akan memberikan rekomendasi output dari jika kita melakukan program ini juga akan memberikan output atau sebuah saran dari sistemnya, yaitu jika kondisi tanah sangat kering maka sistem otomatis akan merekomendasikan untuk segera melakukan penyiraman tanah kering. Kemudian jika tanah itu lembab atau sangat lembab, maka sistem akan otomatis
mengarahkan untuk merekomendasikan, tidak perlu melakukan penyiraman saat ini. Jadi ya aman, tanah itu aman, bisa dipakai untuk menanam sebuah tanaman. Jadi jika eh, tanah itu memang tanah itu lembab atau tanah itu basah, ya sistem akan merekomendasikan, output dari sistem itu akan merekomendasikan, yaitu kelembapan tanah berarti dalam kondisi optimal. Jadi sistem akan mengarah untuk memberikan ya tanah itu memang bagus untuk dipakai dalam sebuah tanaman. Kemudian jika kita salah menginputkan nilai, misalnya input tidak sesuai dengan patokan tadi, ataukah kering, sangat kering, normal atau lembab atau sangat lembab, patokannya tadi, berarti ya sistem otomatis akan menjalankan atau mengarahkan masuk ke program ya itu tadi, silahkan masukkan nilai kelembapan tanah bentuk angka, jadi patokan tidak tadi, patokan dari nilai itu tadi dia dia harus sesuai dengan program yang kita coding sebelumnya tadi, jadi patokannya tidak tadi. Kita salah memasukkan input, maka sistem segera akan mengambil tindakan untuk mengeksekusi, disuruh untuk melakukan memasukkan nilai kelembapan tanah ke bentuk angka yang angkanya sesuai di atas tadi. Dan langsung saja kita run ya. Contoh, kita masuk ke contohnya. Kita run. Nah, di sini outputnya kita sudah merun ya. Output dari program yang kita coding tadi yaitu sistem pakar mencari kelembapan tanah. Kita suruh memasukkan nilai kelembapan tanah, misalnya kelembapan tanahnya misalnya 30, kita masukkan coba 30 ya. Nah, berarti tanah itu kondisinya kering. Rekomendasi dari sistem itu mengarahkan kita untuk segera melakukan penyiraman agar tanah itu tidak kering lagi. Dia coba kita run lagi. Kemudian kita masukkan beberapa tanah, misalnya 35 misalnya, kita masukkan input 35. Nah, jika ini di input 35 yaitu 35 kan di bawah 45 ya, berarti tanah itu kondisinya kering, rekomendasinya yaitu rekomendasi dari input tadi, dari program tadi, yaitu kita disuruh untuk melakukan segera melakukan penyiraman, yaitu penyiraman air agar tanah ini tidak kering lagi. Kemudian sekarang misalnya 70, ya, tanah itu berarti kalau kita 70 berarti tanah itu kondisinya lembab, jadi rekomendasi dari sistem tadi, dari program sistem tadi, outputnya yaitu tidak perlu melakukan penyiraman saat ini karena tanah itu sudah gembur, sudah nggak kering lagi, sudah bisa ditanami sebuah tanaman. Dia sebenarnya seperti itu untuk program sederhana dari sistem pakar monitoring kelembapan tanah. Mungkin itu saja ya untuk penjelasan dari saya terkait dari cara kerja dari sistem pakar monitoring kelembapan tanah menggunakan bahasa Python. Ya teman-teman dari tulisan ini tadi bisa diharapkan bisa mengerti, paham lah sedikit tentang cara kerja dari sistem pakar ini tadi. Apa itu sistem pakar? Ya seperti apa, apabila seperti apa yang tadi. Jika kita masukkan yang 10, contohnya dicoba di tempat tanah itu lembab, kondisi tanah itu lembab, jadi rekomendasinya itu tidak perlu melakukan penyiraman saja. Ya tadi, ya mungkin itu saja dari penjelasan dari saya terkait materi tugas akhir dari sistem pakar monitoring kelembapan tanah. Saya harap teman-teman ada sedikit gambaran tentang program atau tugas dari sistem pakar tadi. Dia bisa ada refleksi dari teman-teman supaya untuk mengambil nantinya di masa akhir. Mungkin itu saja pesan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.